Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Tindara Ramadhani. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor NPM 248420200002. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan materi sejarah matematika yang dipegang oleh dosen pengampu saya, Ibu Fitri Lestari, MPD, dengan judul Masa Transisi Abad ke-20. Yang pertama, pendahuluan. Untuk orang yang ingin mempelajari apa yang terjadi selama 2,5 abad dalam matematika, diperlukan pengetahuan yang cukup tentang kalkulus. Apabila kita ingin mengetahui hal yang demikian, dianjurkan untuk membaca buku yang ditulis oleh E.T. Bell dengan judul The Development of Mathematics. Selain dari itu, perlu kita tambah dengan pokok-pokok perkembangan matematika pada abad ke-18, 19, dan abad ke-20, sehingga kita mampu menjelaskan secara lebih luas tentang dasar-dasar perkembangan matematika. Hal ini diperlukan karena bidang matematika dasar yang muncul kemudian adalah sebagai pendahulu dalam prestasi abad modern. Pada abad ke-18, terutama di benua Eropa, telah terjadi perkembangan yang besar dalam masalah pelayaran, ekonomi, dan teknologi yang baru terpecahkan dengan revolusi industri. Masalah lainnya di Eropa adalah timbulnya peperangan udara yang hingga sekarang telah meluas ke bagian-bagian lainnya. Hal-hal yang seperti demikian telah membawa dampak praktis dalam perkembangan matematika ke dalam matematika murni dan matematika terapan yang telah terjadi. Penelitian terhadap cabang-cabang matematika itu telah luas lagi ke dalam pelaksanaannya, sering terjadi secara beririsan, dan untuk selanjutnya kita akan melihat secara panjang lebar tentang sketsa gambar umum terjadi di atas. Yang selanjutnya, keluarga Bernoulli. Pada tahun pertama pertengahan abad ke-18 telah terlihat pula hasil kerja yang penting dari Girolamo Saccheri sebagai pelopor yang membahas tentang geometri non-Euclid. Lihat pasal 5-7. Di akhir abad ke-18, masalah ini disebut kembali dalam hasil kerja Lambert. Pada abad ke-19 telah pula ditemukan geometri non-Euclid dan Lobachevsky, Janos Bolyai, dan Gauss. Namun, sebagian materi dari matematika abad ke-18 pertemuannya terjadi karena masalah mekanika dan astronomi. Demikian pula pada abad ke-19, bahwa penelitian yang dilakukan dalam matematika umumnya banyak ditempuh dari pandang mekanika dan astronomi. Sumbangan pemikiran atas prinsip-prinsip matematika di abad ke-18 telah banyak diberikan oleh keluarga besar Bernoulli, Abraham de Moivre, Brooke Taylor, Leonhard Euler, Alexis Claude Clairaut, Jean Lee Ronde D'Alembert, John Heinrich Lambert, Joseph Louis Lagrange, dan Gaspard Monge. Selanjutnya, de Moivre, Taylor, dan Maclaurin. Abraham de Moivre atau 1667 sampai 1754 yang lahir di Prancis tetapi tinggal di Inggris adalah sahabat baik Isaac Newton. Hasil kerjanya yang paling berharga dicatat dalam Annuities upon Lives, yaitu aturan-aturan penting dalam sejarah perhitungan asuransi atau Actuarial Mathematics. Ia telah pula mengemukakan doktrin peluang yang banyak memuat materi baru tentang teori-teori probabilitas. Kemudian ia memberikan miscellanea analitika yang banyak berhubungan dengan deret, probabilitas, dan trigonometri analitik. Maclaurin merupakan salah seorang yang terkemuka dalam bidang geometri, khususnya dalam masalah-masalah kurva bidang
pangkat tinggi atau Hickerplan curves. Selain itu, ia telah pula menunjukkan kemampuannya yang sangat tinggi dalam pemakaian geometri klasik untuk menyelesaikan masalah-masalah fisika. Di antara beberapa tulisannya yang membahas matematika terapan, ada yang menunjukkan pemenangan laporan ilmiah untuk teori matematika saat itu. Selanjutnya, Euler Clairaut d'Alembert. Euler adalah seorang matematikawan yang terkenal dan paling banyak karya tulisnya. Karena ia adalah seseorang matematikawan yang produktif, maka tentu saja namanya banyak disebut-sebut dalam sebuah perkembangan cabang matematika. Yang paling menakjubkan tentang produktivitas karya tulisnya terjadi pada tahun 1768. Pada tahun ini, Euler telah mengalami musibah menjadi buta secara total. Namun kejadian ini tidaklah menjadikan kerugian bagi dirinya dalam usaha-usahanya untuk terus menulis. Secara umum, sumbangan Euler dalam sejarah perkembangan matematika sangatlah banyak. Namun secara khusus, kita dapat memperlihatkan sumbangan pemikirannya dalam bentuk-bentuk yang sangat mendasar. Kita merasa berhutang budi kepada Euler dalam hal kebiasaannya untuk menggunakan notasi-notasi berikut: fx untuk notasi fungsi, untuk bilangan pokok, logaritma natural, a, b, c kecil untuk sisi-sisi sebuah segitiga a, b, c, s untuk keliling suatu segitiga, untuk menyatakan jumlah aljabar, i untuk suatu imajiner atau minus 1 atau i. Pada tahun 1736, Clairaut bersama dengan Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1679 sampai 1759) melakukan ekspedisi ke Lapland untuk mengukur panjang suatu derajat meridian bumi. Ekspedisi ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah perbedaan pendapat tentang bentuk permukaan bumi. Pada tahun 1754, D'Alembert telah membentuk usulan yang penting dari teori limit. Di atas dasar analisis yang kuat, tetapi para matematikawan sebayanya kurang menaruh perhatian terhadap usulannya itu. Kemudian pada tahun 1754, D'Alembert diangkat menjadi sekretaris tetap di Akademi Prancis. Selama akhir hidupnya, ia mengerjakan masalah matematika dalam Encyclopedia Prancis. Pekerjaan yang besar ini sebelumnya telah dimulai dengan Denis Diderot bersama-sama dengan D'Alembert itu sendiri. Yang selanjutnya, Lambert, Lagrange, dan Monge. Johann Heinrich Lambert (1728 sampai 1777), lebih muda sedikit dari Clairaut dan D'Alembert. Ia lahir di Mulhouse, bagian dari wilayah Swiss, pada tahun 1766. Lambert telah menulis hasil penelitiannya dalam masalah postulat paralel yang berjudul Die Theorie der Parallellinie. Ia termasuk salah seorang matematikawan yang kemampuannya sangat tinggi. Ada 3 peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah perkembangan matematika di abad ke-19. 3 peristiwa itu diantaranya adalah satu dalam bidang geometri, satu dalam bidang aljabar, dan satu lagi dalam bidang analisis. Dua karya besar dari Lagrange adalah Traité de la résolution des équations numériques de los degrés dan sebuah karya monumental Mécanique analytique. Tulisan yang pertama memberikan sebuah metode pendekatan mencari akar real dari sebuah persamaan dengan menggunakan pembagian yang terus-menerus. Tulisan yang kedua, sebuah puisi ilmiah yang ditulis sejak ia tinggal di Berlin dan pembahasan persamaan umum di sebuah sistem dinamika yang kemudian dikenal sebagai persamaan Lagrange. Matematikawan abad ke-18 adalah yang terakhir akan kita lihat adalah Gaspard Monge (1748 sampai 1818).
Pada tahun 1794, ia diangkat menjadi seorang guru besar matematika di Polytechnique École dan ia termasuk adalah seorang pendirinya. Monge tercatat pula sebagai seorang yang terperinci menjelaskan geometri deskriptif, yaitu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tiga dimensi dari bangun-bangun yang diproyeksikan pada bidang dua dimensi. Selanjutnya, evolusi dari beberapa konsep dasar. Menjelang akhir abad ke-19, Georg Cantor (1845 sampai 1918) berusaha untuk terus mengembangkan teori himpunan. Yang menarik lagi, teori himpunan telah berkembang dengan cepat dan sampai sekarang setiap cabang matematika telah merasakan pengaruhnya. Pemikirannya Pemikiran tentang ruang atau space, misalnya geometri ruang secara garis besarnya telah dirubah oleh teori himpunan. Demikian pula konsep dasar dalam analisa seperti limit, fungsi, kontinuitas, turunan, dan integral akan lebih tepat jika diselesaikan dengan ide teori himpunan. Namun yang sangat penting lagi adalah perkembangan dari matematika baru atau neo-matematik yang telah berkembang sejak 50 tahun yang lampau, dan kejadiannya merupakan hal yang tidak pernah dimimpikan sebelumnya. Sebagai akibat dan telah lahir pengertian prosedur dalam matematika baru, disertai pengertian ruang atau space yang abstrak, maka terciptalah teori yang umum tentang dimensi dan berbagai kreasi dalam pengukuran. Kemudian, terciptalah cabang matematika baru yang disebut topologi yang telah mengalami pertumbuhan secara spektakuler. Secara singkat, di bawah pengaruh teori himpunan, telah terjadi penggabungan dari matematika tradisional dengan matematika baru. Prosesnya telah terjadi dengan kecepatan yang luar biasa. Selanjutnya, Laplace, Legendre, dan Gauss. Oke. Di abad ke-19, terdapat beberapa tokoh matematika yang sebagian besar dari mereka telah bekerja sama dengan orang-orang yang kurang mendapat perhatian seperti yang telah kita sebutkan pada bagian awal bab ini. Pada pasal yang sekarang akan memperlihatkan secara singkat nama-nama besar seperti Pierre Simon Laplace, Adrien-Marie Legendre, Carl Friedrich Gauss, dan beberapa ahli geometri abad ke-19 seperti Augustin Louis Cauchy, Karl Weierstrass, Georg Bernhard Riemann, dan Georg Cantor. Laplace dan Legendre sebaya dengan Lagrange. Tetapi pada abad ke-19 mereka telah menerbitkan karya-karyanya dengan prinsip-prinsip mereka sendiri. Pierre Simon Laplace (1789 sampai 1827) lahir dari keluarga miskin pada tahun 1749. Ia adalah seorang guru matematika yang baik dan ia adalah seorang petualang politik. Sewaktu kejadian Revolusi Prancis, ia mengikuti partai apa saja yang berkuasa. Beberapa karyanya yang terkenal dalam bidang-bidang mekanika, ruang angkasa, probabilitas, persamaan diferensial, dan geodesi. Adrien-Marie Legendre (1752 sampai 1833) terkenal dengan sejarah dan prinsip matematika dasar untuk sebuah karyanya yang sangat populer. Karya Legendre ini merupakan peningkatan dari Elements Euclid, yaitu penyusunan kembali dan penyederhanaan dari beberapa dalil geometri. Dalam Elements, karya Euclid, ahli matematika yang sangat terkenal dari abad ke-19 yang sejajar dengan Archimedes dan Isaac Newton, serta termasuk pula sebagai salah satu orang dari tiga matematikawan besar yang terkenal sepanjang masa adalah Carl
Friedrich Gauss (1777 sampai 1855). Gauss adalah seorang pendidik yang ajaib dari waktu ke waktu. Ada yang menceritakan bahwa pada waktu ia berumur 3 tahun telah mengoreksi sebuah kesalahan aturan yang termuat dari buku milik ayahnya dalam pasal 5-4. Kita telah melihat sumbangan pemikiran yang luar biasa yang diberikan oleh Gauss terhadap pembentukan dan penyeberangan teori Euclid tentang poligon beraturan. Demikian pula dalam pasal 5-7 telah diuraikan penemuan Gauss tentang geometri non-Euclid. Selanjutnya, geometri dalam abad ke-19. Lepas dari penemuan geometri non-Euclid, bidang geometri di abad ke-19 telah banyak mengalami kemajuan. Banyak karya-karya geometri yang dibahas secara sintetik dan analitik, sesuai dengan semangat pengajaran yang diberikan oleh Gaspard Monge. Geometrik analitik telah pula dikembangkan dengan perolehan yang spektakuler dari karya-karya Augustus Ferdinand Mobius, Michel Charles, dan Julius Pulcher. Michel Charles juga merupakan salah seorang ahli geometri sintetik yang terkemuka, dan salah satu karya yang bersejarah dan standar adalah Aperture hypothétique sur l'origine et le développement des méthodes en géométrie, 1837. Selanjutnya, Cauchy, Weierstrass, Riemann, dan Cantor. Dalam kehadirannya di Lagrange dan Gauss, analisis di abad ke-19 dapat berdiri dengan kokoh dan megah. Matematikawan di akhir abad ke-18 yang menonjol dalam karyanya adalah seorang Perancis, Augustin Louis Cauchy, dan seorang Jerman, Karl Weierstrass. Seperti yang dicatat di atas, beberapa definisi telah dihadirkan oleh Cauchy, di antaranya tentang limit, kontinuitas, turunan sebagai limit, dan sebuah hasil bagi yang berbeda, dan integral tentu sebagai penjumlahan yang banyak. Cauchy telah banyak menulis secara panjang lebar dan mendalam tentang matematika murni maupun matematika terapan. Bila diurutkan dalam jumlah karyanya, Cauchy berada sesudah Euler. Sumbangannya banyak ia berikan untuk matematika tinggi, termasuk penyelidikan konvergensi dan invergensi dari deret tak hingga teori fungsi real dan kompleks persamaan diferensial, determinan, probabilitas, dan matematika fisika. Menurut pemikiran umum tentang seorang matematikawan yang berhasil, haruslah dimulai dari mempelajari matematika pada usia relatif muda, dan dengan tidak mengenal bosan, harus pula mempelajari sejumlah materi dasar yang banyak sekali. Namun lain lagi dengan Karl Weierstrass yang termasuk pada pengecualian dua aturan umum tadi. Pada usia mudanya, Karl Weierstrass lebih banyak mempelajari hukum dan keuangan, sehingga ia terlambat dalam mulai mempelajari matematika hingga usia 40 tahun. Kemudian, ia melepas pekerjaan utamanya beralih menjadi seorang pengajar sampai menduduki jabatan lektor di Universitas Berlin. Pada tahun 1864, ia menduduki jabatan guru besar di satu universitas, dan akhirnya ia menghabiskan seluruh waktunya untuk memajukan matematika. Selama terjadinya usaha-usaha penegakan matematika, muncullah kecenderungan ke arah generasi yang abstrak. Hal ini merupakan sebuah proses yang telah menjadi kenyataan dalam pengembangan matematika yang sekarang. Seorang matematika Jerman di abad ke-19, yaitu Georg Bernhard Riemann, adalah orang yang lebih banyak menaruh perhatian kepada matematika modern. Georg Cantor, yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, adalah seorang ahli matematika yang perlu pula untuk kita kenal. Ia lahir di Petersburg, kemudian pindah bersama orang tuanya di Jerman di tahun 1856, belajar di Universitas Berlin di bawah bimbingan Weierstrass dari tahun 1863 sampai tahun 1869. Kemudian ia mengajar di Universitas Halle dari tahun 1869 sampai tahun 1905, dan ia meninggal di rumah sakit jiwa pada tahun 1918.
Kesimpulannya, bab ini membahas evolusi matematika menuju abad ke-20 di mana terjadi perkembangan besar dalam matematika dasar seperti aritmatika, aljabar, geometri, dan kalkulus. Bab ini juga menyoroti sebagaimana matematika dasar diajarkan di sekolah, sesuai dengan evolusinya. Dalam periode ini, banyak konsep dan metode matematika modern diperluas dan dimodifikasi, yang kemudian menjadi dasar dari berbagai cabang matematika kontemporer. Bab ini mencerminkan transformasi besar dalam pendekatan matematika yang bahwa disiplin ini lebih dekat dengan aplikasi praktis dan ilmiah di berbagai bidang. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dan jika ada kekurangan dalam pembacaan saya mohon maaf juga. Sekian, terima kasih.